Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang teknik pengambilan sampel. Cuma yang akan kita bahas adalah tentang teknik teknik proporsional random sampling, kemudian cluster sampling dan kuota sampling. Mengapa topik ini perlu saya bahas? Karena nampak bahwa seringkali itu peneliti, mahasiswa itu sering mengalami kesulitan di dalam membedakan antara stratified random sampling, cluster sampling, dan kuota sampling. Mengapa hal ini bisa membingungkan? Karena ketika teknik sampling tersebut itu ketiga-tiganya memiliki proporsi untuk setiap kelompok. Nah, karena ketiga-tiganya memiliki proporsi sehingga membingungkan. Sekarang yang pertama adalah stratified proportional random sampling. Teknik yang pertama adalah stratified proportional random sampling. Stratified random sampling itu digunakan jika populasi memiliki strata atau tingkatan. Dan setiap strata itu memiliki karakteristik sendiri yang dapat mempengaruhi hasil. Contohnya, kita akan melakukan penelitian tentang pendapatan suatu masyarakat. Di sini stratanya ada SD, SMP, SMU, sarjana berdasarkan tingkat pendidikan. Karena tingkat pendidikan itu secara teoritis dapat mempengaruhi pendapatan yang kita amati, yaitu pendapatan, maka tingkat pendidikan dianggap sebagai sebuah strata. Tetapi kalau masalah tinggi badan tidak ada kaitannya, ya bukan merupakan sebuah strata. Jadi yang dimaksud strata adalah tingkatan yang secara teoritis dapat mempengaruhi hasil, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Nah, di sini jumlah populasinya 400. SD-nya yang pendidikan SD 150, SMP 125, SMU 75, sarjana 50. Kemudian kita proporsionalkan yang SD proporsinya 37,5%. Kemudian yang SMP 125 berarti 31,25%. Nah, itu kita kalikan dengan ukuran sampel yang akan kita ambil. Misalnya setelah kita menentukan ukuran sampel dengan menggunakan Slovin, Ishak-Misel atau metode yang lainnya, misalnya ukuran sampel yang akan kita ambil adalah 50. Maka proporsinya yaitu 37,5% untuk SD dikalikan 50. Ketemunya 19. Untuk SMP proporsinya 31,25% dikalikan 50, ketemunya 16. Kemudian yang SMU proporsinya 18,75 dikalikan 50, ketemunya 9. Kemudian yang sarjana itu proporsinya hanya 12,5%. Sehingga dikalikan 50 ketemunya hanya 6. Total ukuran sampel 50. Dengan demikian maka anggota populasi strata yang memiliki anggota populasi yang banyak, tentunya ukuran sampelnya banyak secara proporsional. Begitu, ini adalah stratified proportional random sampling. Bagaimana cara ngambil 19 orangnya yang SD? Dilakukan secara random, apakah menggunakan undian atau menggunakan tabel bilangan random, maka disebut dengan proporsional random sampling. Kemudian yang berikutnya adalah teknik cluster sampling. Pada prinsipnya, teknik cluster sampling hampir sama dengan teknik stratified sampling. Perbedaannya adalah jika pada stratified sampling, anggota populasi dalam satu strata itu memiliki karakteristik yang homogen, tetapi dengan strata lain berbeda. Sedangkan pada cluster sampling, karakteristik anggota dalam satu klaster bersifat heterogen,
tetapi karakteristik antar klaster sama. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya teknik klaster hampir sama dengan teknik stratified. Cuma hampir, berarti kan tidak sama, hanya hampir sama saja. Contohnya ini, contohnya kita akan melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat Purwokerto terhadap COVID-19. Misalnya, di Purwokerto itu ada 4 kecamatan, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur. Karakteristik masyarakat Purwokerto Utara sangat beragam di dalamnya. Karakteristik masyarakat Purwokerto Selatan juga sangat beragam di dalamnya. Karakteristik masyarakat Purwokerto Barat juga beragam, demikian juga karakteristik masyarakat Purwokerto Timur. Tetapi karakteristik masyarakat Purwokerto Utara dengan Purwokerto Selatan, dengan Purwokerto Barat, dan dengan Purwokerto Timur relatif sama. Daripada kita melakukan penelitian yang luas, yaitu satu Purwokerto, lawang karakteristik antar kecamatan sama, mending kita undi saja. Yang keluar adalah Purwokerto Utara, sehingga penelitiannya hanya dilakukan di Kecamatan Purwokerto Utara saja. Padahal judulnya adalah di Purwokerto. Nah, ini namanya adalah klaster. Oh, nggak harus ada keterwakilannya antar kecamatan, nggak harus. Karena kan karakteristik masyarakat Purwokerto Selatan, Utara, Selatan, Barat, dan Timur kan sama. Ngapain harus ada keterwakilannya? Wong sama. Begitu. Itu adalah cluster sampling. Sehingga ini bedanya. Nah, ini bedanya antara stratified sampling dan cluster sampling. Kalau stratified sampling itu ini kesamaannya stratified maupun cluster itu ada grupnya, ada kelompoknya. Kalau stratified sampling, anggota dalam satu grup itu sama karakteristiknya. Jadi kalau yang SD, ya karakteristiknya sama dengan teman yang SD. Kemudian yang SMP juga karakteristiknya sama dengan yang SMP. Demikian juga yang SMA. Jadi dalam satu kelompok itu homogen kalau stratified. Tetapi kelompok satu dengan kelompok yang lain berbeda. Maka itu kita gunakan stratified sampling. Tetapi kalau di dalam satu kelompok itu heterogen dalam satu kelompok. Ini ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Dalam satu kelompok 1 heterogen. Tetapi antara kelompok 1 dengan kelompok 2, ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu relatif sama. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 dan kelompok 3 relatif sama. Maka itu kita yang gunakan adalah cluster sampling kalau kasusnya semacam itu. Kayak tadi Purwokerto Utara, Selatan, Barat. Di dalam Purwokerto Utara orangnya beragam, heterogen. Tetapi orang Purwokerto Utara dengan Purwokerto Selatan relatif sama gitu ya. Maka kita menggunakan cluster, tidak harus ada keterwakilan tiap kecamatan. Kemudian yang berikutnya ada teknik yang namanya adalah double sampling atau multi-piece sampling atau juga disebut dengan sequential sampling atau sampling berjenjang. Ya, ini multi-piece sampling lah ya. Sampel multi tahap. Contohnya ini masih kasus yang relatif sama tadi. Kita akan melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap COVID di Purwokerto. Di Purwokerto itu ada Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur. Karakteristik masyarakat Purwokerto sangat beragam. Purwokerto Selatan sangat beragam, Barat juga sangat beragam, Purwokerto Timur juga sangat beragam. Tetapi antar Purwokerto Utara dengan Purwokerto Selatan relatif sama. Dan Purwokerto Barat, Timur itu relatif sama. Daripada kita meneliti satu Purwokerto, kita undi saja dari 4 kecamatan itu. Ternyata yang keluar Purwokerto Utara. Di Purwokerto Utara ada 5 kelurahan. Grendeng, Sumampir, Banjarkembar, Buaran. Di Grendeng itu ya karakteristik masyarakatnya macam-macam. Sumampir juga macam-macam. Tetapi karakteristik masyarakat Grendeng, Sumampir, Banjarkembar, Buaran, Karangpangkal itu ya relatif samalah. Daripada kita melakukan penelitian satu kecamatan, Purwokerto Utara, kita undi saja.
ternyata yang keluar adalah Sumampir, sehingga penelitiannya itu di Kelurahan Sumampir. Setelah kita tentukan Sumampir, ternyata di Sumampir ada 3 RW. RW 1, RW 2, RW 3. Di RW 1 itu karakteristik masyarakatnya beragam. RW 2 beragam. RW 3 juga beragam. Tetapi karakteristik masyarakat RW 1 tidak berbeda dengan karakteristik RW 2 maupun RW 3. Kita undi lagi. Ternyata yang keluar adalah RW 3. Nah, oleh karena itu maka penelitiannya hanya dilakukan di RW 3 Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara. Padahal judul penelitiannya itu adalah di Purwokerto. Itu namanya adalah double sampling atau multiple sampling. Kemudian yang terakhir itu adalah masalah kuota sampling. Kalau tadi yang kita bahas tentang stratified random sampling maupun yang cluster sampling itu adalah termasuk teknik sampling yang probabilitas memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi. Tetapi kalau yang kuota sampling itu termasuk teknik sampling yang non probabilitas, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi. Itu ya. Mengapa demikian? Karena ini proporsinya ditentukan secara subjektif oleh si peneliti dengan beberapa pertimbangan. Jadi yang namanya kuota sampling merupakan metode penentuan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Nah, itu kuota sampling. Contohnya ini contohnya misalnya saya akan melakukan penelitian tentang dampak objek wisata terhadap perekonomian suatu desa. Nah, itu objek di situ ada 4 desa, desa A, B, C, D, itu ya, ada 4 desa. Objek wisatanya ada di desa A. Jumlah penduduknya cuma 500. Kemudian sampel yang akan kita ambil misalnya 100 setelah kita tentukan dengan rumus tertentu penentuan ukuran sampel. Karena objek wisatanya itu berada di desa A, maka yang paling terdampak tentunya adalah desa A. Oleh karena itu desa A dikasih proporsi 60% dari 100 dari ukuran sampel yang nanti akan kita tentukan. Jadi desa A kita kasih kuota 60%. Kemudian yang berikutnya desa B. Desa B itu perbatasan dengan desa A. Tetapi untuk masuk ke objek wisata itu harus melewati desa B, maka desa B itu kita kasih proporsi 25%. 25%. Kemudian yang berikutnya adalah desa C. Desa C itu desanya berbatasan, tetapi objek wisatanya relatif jauh dengan desa C, maka kita kasih 10% saja dari 100. Kemudian desa D. Desa D jumlah penduduknya 700, tetapi kita hanya kasih 15%, itu salah, itu yang digambar mestinya adalah 15, sehingga dikasih 15% saja dari 100, sehingga sampelnya dari desa D hanya 15, total sampel 100. Nah, ini besaran ini adalah subjektif. Kalau kita nanti menggunakan proporsional, tentunya desa D nanti yang sampelnya paling banyak, kemudian diikuti desa C dan desa A. Padahal objek wisatanya berada di desa A. Tentunya yang terdampak ya dikasih proporsi yang paling besar. Besarnya proporsi bagaimana menentukannya? Itu berdasarkan pertimbangan subjektif dari si peneliti. Oleh karena itu, maka tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi. Oleh karena itu, maka ini disebut dengan
kuota sampling. Kenapa nggak diproporsionalkan saja? Nah, kalau diproporsionalkan ya nanti nggak jadi. Kenapa? Karena objek wisatanya itu ada di desa A, sementara desa A penduduknya sedikit. Untuk masuk ke desa A harus melewati desa B. Tentunya desa B juga terdampaknya lebih besar dibandingkan dengan desa C maupun desa D. Nah, begitu. Itu perbedaan antara perbedaan antara stratified random sampling, cluster sampling, dan kuota sampling. Saya rasa itu untuk pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.